Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita, sehingga pagi ini kita bisa bangun dan kita bisa menikmati hari ini. Pagi ini mari kita mengambil waktu sejenak untuk memulai hari bersama dengan Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 5 ayat 15-16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, Savior Syndrome atau sindrom juru selamat adalah sebuah kecenderungan seseorang untuk terus menolong orang lain, bahkan jika harus mengorbankan dirinya sendiri. Bukankah itu baik? Sayangnya orang-orang seperti itu biasanya memiliki kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk terus dibutuhkan oleh orang lain, karena jika tidak, maka dia merasa tidak berharga. Orang yang seperti ini juga merasa bertanggung jawab atas diri orang lain, sehingga mereka tidak akan membiarkan orang lain berada di dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Dan kalau bisa, mereka akan mencegah agar orang lain tidak melakukan kesalahan atau gagal. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita memiliki kecenderungan seperti itu? Apakah kita ingin menjadi juru selamat bagi orang lain? Sayangnya, kita tidak bisa dan tidak mungkin sanggup, karena kita adalah manusia yang berdosa dan terbatas. Namun tidak sedikit orang yang melakukannya, bukan? Berkebalikan dengan Yesus. Yesus adalah juru selamat kita yang sejati. Karena hanya Dia yang sanggup melepaskan kita dari berbagai pergumulan hidup. Bahkan dosa kita sudah dihapuskan karena pengorbanannya. Tapi jika kita melihat kembali, Yesus tidak terus-menerus berusaha menolong orang lain. Bahkan dikatakan bahwa Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa ketika orang-orang datang minta disembuhkan dan ingin mendengarkan Dia. Yesus mengerti betul sampai sejauh mana dia harus menolong orang lain dan sampai sejauh mana dia harus beristirahat dan kembali tenang di hadirat Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita sudah mengerti tentang batasan ini? Mengerti kapan kita harus menolong orang lain dan kapan kita harus berhenti lalu berdiam diri di hadirat Allah. Karena kita bukan juru selamat. Oleh karena itu, mari belajar menyerahkan hal-hal yang berada di luar kendali kita kepada juru selamat kita yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pagi ini. Tolong kami Bapa, ketika kami memiliki kebutuhan untuk diakui, ketika kami merasa diperlukan oleh orang lain sehingga kami menganggap diri kami sebagai juru selamat. Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti batasan-batasan diri kami dan kami belajar untuk menyerahkan apa yang tidak bisa kami lakukan kepada juru selamat sejati kami, yaitu Tuhan Yesus. Dan biarlah segala kemuliaan kembali kepada Allah dan bukan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekian renungan kita di pagi hari ini. Teruslah muridkan satu orang lagi bagi Kristus. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati.